إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Iya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, Imam Syafi'i berkata, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya madhab beliau itu adalah hadis sahih. Bahkan dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata begini, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul atau kama qala." Kalau kalian menemukan di bukuku ini ada perkataanku yang bertentangan dengan sabda Rasulullah, maka yang harus didahulukan adalah sabda Rasul. Ya. Lihat Bapak sekalian, Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kita ini untuk taklid membabi buta. Ya, bukan berarti saya melarang taklid. Taklid boleh, bahkan terkadang wajib buat orang awam. Ya. Akan tetapi yang salah itu, kalau kita sudah tahu pendapat ini salah dan bertentangan dengan dalil, tetap kita ikuti. Ini taklid yang haram. Makanya para ulama membagi taklid jadi 3. Ada taklid yang wajib, ada taklid yang haram, ada taklid yang boleh. Ya, salah kalau kita katakan taklid boleh secara mutlak, salah. Atau taklid haram secara mutlak, salah. Tapi kita berikan perincian. Ya. Yang salah yang bagaimana taklid itu? Taklid itu artinya membeok, Pak. Ngikutin orang dengan tanpa dalil. Itu namanya taklid. Makanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya dia supaya taklid buta kepada beliau. Dan itu Bapak sekalian ternyata diamalkan oleh murid-muridnya. Di antara murid beliau Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ini murid yang paling dekat. Bahkan ketika Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, beliaulah yang menggantikan majelis Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani. Beliau sendiri ternyata banyak menyelisihi pendapat Imam Syafi'i karena bertentangan dengan hadis. Di antaranya contohnya yaitu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh bergerak dalam sholat lebih dari 3 kali. Ya. Disalahi dan tidak disetujui oleh sebagian muridnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis. Ada suatu hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan menggendong cucunya yang bernama Umamah. Rasulullah SAW waktu itu sholat asar, dia menggendong cucunya di pundaknya di sini, Pak. Ketika Rasulullah SAW mau sujud, diletakkannya cucunya. Ketika beliau mau berdiri, diambil lagi, digendong lagi. Makanya para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi menyebutkan ya dalam syarah Sahih Muslim, itu menunjukkan bolehnya kita sholat dalam keadaan membawa sesuatu. Ya, boleh. Hadisnya sahih. Dan di situ Rasulullah SAW ya setiap kali sujud meletakkan cucunya. Ketika mau berdiri diambil lagi. Berarti lebih dari 3 kali. Makanya sebagian murid Imam Syafi'i tidak menyetujui pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Sebab ada hadis yang menunjukkan lebih 3 kali boleh selama itu bukan gerakan yang banyak. Yang jelas Bapak sekalian, ya, para ulama sudah mengamalkan yang dititahkan oleh Imam Syafi'i. Bahwa ya kewajiban kita fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulama, bukannya kita tidak boleh ikut pendapat ulama, tidak. Tetap wajib kita memahami agama melalui para ulama, wajib. Orang awam tidak bisa memahami agama secara letterlek langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa. Sebab mereka belum punya ilmu alat. Wajib mereka belajar kepada para ulama. Tapi ingat Pak, fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya
Kalau ulama itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita tolak. Harus Bapak ketahui Pak ya, dalam masalah fikih para ulama ya banyak berbeda pendapat. Makanya ya, dalam dunia Islam ada disebut dengan 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab Hanafi. Semuanya mujtahidin semuanya. Dan tidak pernah ada satupun ulama yang mewajibkan pokoknya kamu harus punya madhab satu saja, madhab saya. Sebab kalau kita mewajibkan seseorang harus satu madhab, berarti dia mengatakan bahwa kebenaran itu hanya di madhab itu saja. Berarti semuanya salah. Tidak ada satupun ulama yang mewajibkan kepada muridnya supaya bermadhab kepada dia, madhab dia saja. Tidak ada. Ya. Sebab ulama itu manusia biasa Pak. Yang namanya ulama itu dia tidak lepas dari kesalahan. Kita ikuti pendapat ulama kalau sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kewajiban kita adalah ngikutin Al-Quran dan hadis. Artinya kita ngikuti pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Makanya di Indonesia ini kebanyakan pesantren-pesantren itu belum sempurna belajarnya. Kok bisa begitu? Iya. Sebab ya kebanyakan jebolan pesantren itu masih belajar di atas satu madhab. Belum sampai kepada perbandingan madhab. Ya. Yang mereka pelajari di atas satu madhab aja, itu madhab Syafi'i. Akhirnya apa? Ya akibatnya jadi fanatik kepada madhab. Pokoknya kamu harus madhab Syafi'i. Padahal di dalam Islam ada madhab yang lain. Ada madhab Hambali, ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi gitu kan. Mereka semua juga ulama. Ya. Tidak boleh kita berkata, kadang ada orang berkata begini, ya kamu punya ulama, saya juga punya ulama, masing-masing saja. Oh tidak boleh begitu. Sebab para ulama tidak pernah berkata begitu. Kalau para ulama berselisih, sikap kita bagaimana? Allah berfirman dalam surat An-Nisa apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak pernah Allah berfirman kalau kalian berselisih, kembalikan kepada mazhab masing-masing. Allah berfirman kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Pak, coba lihat mazhab Syafi'i dalilnya apa, mazhab Hambali dalilnya apa. Kalau Bapak bisa. Kalau enggak bisa, tanya kiai. Tanya ustadz yang mampu untuk bisa mentarjih. Makanya mungkin Pak Kiai yang ada di sini atau Pak Ustadz yang ada di sini yang pernah belajar ilmu usul fikih, ada satu bab disebut babut tarjih. Bab bagaimana cara merojihkan pendapat-pendapat madhab. Itu ada lebih dari 50 cara. Ya, makanya Bapak sekalian saya katakan ya, pesantren yang Indonesia kebanyakan itu belum sempurna belajarnya. Masih di atas satu madhab. Belum sampai kepada perbandingan madhab. Kewajiban kita kalau madhab Syafi'i berkata begini, madhab Hambali berkata sebegini. Coba kita lihat dalil masing-masing. Coba kita lihat dengan ilmu alat yang kita kuasai. Ya Bapak sudah belajar usul fikih, bisa bahasa Arab, belajar usul fikih dan mempelajari alat-alat yang lainnya, silahkan ditarjih. Adapun kemudian memerintahkan manusia, pokoknya kamu harus ikut saya, pokoknya kamu harus ikut madhab Syafi'i saja. Ini tidak pernah dikenal dari ulama salaf terdahulu. Tidak pernah diucapkan oleh Imam Abu Hanifah, tidak pula Imam Malik, tidak pula Imam Syafi'i, tidak pula Imam Ahmad dan imam-imam setelahnya. Nah inilah Bapak sekalian.